Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel aku. Perkenalkan, nama aku Vindasari dan ini merupakan video pertama di channel YouTube aku. Di video kali ini aku akan membahas mengenai interaksi obat dengan hasil laboratorium. Sebelumnya aku membuat video ini untuk memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah, yaitu interaksi obat. Dan aku udah mengumpulkan dari beberapa sumber mengenai materi kita kali ini, yaitu interaksi obat dengan hasil laboratorium. Sebelumnya aku udah membuat materi ini dalam bentuk slideshow sehingga dapat mempermudah kita dalam belajar. Dan semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Dan ini dia slideshow-nya. Ya, seperti yang telah kita ketahui, kita akan membahas mengenai interaksi obat dengan laboratorium, dan di sini ada identitas aku. Next, nah, interaksi obat dengan hasil laboratorium ini dapat mengubah akuransi diagnostik dari suatu tes, sehingga dapat terjadi hasil yang positif ataupun negatif palsu. Nah, hal ini terjadi karena interferensi kimia. Sebelumnya ada beberapa tes yang akan ditampilkan dalam slide ini yang dapat berpengaruh terhadap interaksi obat, yang cukup pengaruh dengan adanya interaksi obat. Nah, yang pertama yaitu tes alkalin fosfat. Nah, tes ini digunakan untuk mendiagnosis penyakit liver ataupun tulang, dan juga digunakan untuk melihat pengobatan pada penyakit tersebut. Apakah pengobatan itu bekerja ataupun tidak bekerja. Nah, uji alkalin fosfat ini merupakan tes rutin termasuk ke dalam tes bagian fungsi liver dengan kisaran alkalin fosfat dalam darah yaitu 44 sampai 147 IU per liter. Nah, lalu apa obat yang dapat berinteraksinya? Di antaranya yaitu ada paracetamol dan AINS. AINS itu antiinflamasi non-steroid. Nah, obat-obat tersebut itu dapat meningkatkan angka alkalin fosfat sehingga dapat menghasilkan hasil yang negatif ataupun positif palsu. Yang selanjutnya tes bilirubin. Nah, bilirubin ini merupakan hasil akhir dari suatu metabolisme yang dapat menjadi petunjuk adanya penyakit hati dan juga saluran empedu. Ada beberapa obat yang dapat mempengaruhi bilirubin, yaitu yang pertama ada fenobarbital. Nah, obat ini dapat menurunkan kadar bilirubin dengan cara meningkatkan aktivitas glukoronil transferase. Obat yang kedua yaitu estrogen steroid anabolik. Nah, obat tersebut juga dapat meningkatkan kadar bilirubin dengan cara menurunkan ekskresi dari bilirubin tersebut. Ya, selanjutnya ada tes glukosa. Nah, tes glukosa ini biasanya digunakan untuk mengecek kadar gula darah dari seseorang pasien. Ada beberapa obat-obatan juga di sini yang dapat mempengaruhi hasilnya, yaitu yang pertama ada atenolol. Nah, sudah kita ketahui bahwasanya atenolol ini merupakan obat hipertensi dan ternyata obat tersebut itu dapat menurunkan konsentrasi glukosa dalam darah dengan mekanisme menghambat glikonegolisis di sel hati dan otot rangka sehingga mengurangi efek hiperglikemik. Obat yang kedua yaitu obat kortikosteroid dengan golongan glukokortikoid. Nah, obat tersebut juga dapat menurunkan konsentrasi dari glukosa. Mekanismenya yaitu meningkatkan gluconeogenesis dan mengurangi penggunaan glukosa di jaringan perifer melalui hambatan transport glukosa.
Yang selanjutnya ada blood urea nitrogen test atau sering juga disebut dengan BUN test. Nah, tes ini digunakan untuk melihat apakah ginjal dapat bekerja dengan baik atau tidak. Dan tes ini dilakukan dengan mengukur jumlah nitrogen yang berada dalam darah yang berasal dari urea. Ada beberapa obat yang dapat mempengaruhi hasil dari BUN test ini. Di antaranya yaitu yang pertama ada furosemid. Nah, furosemid ini dapat meningkatkan BUN dengan mekanismenya menyebabkan dehidrasi. Karena telah kita ketahui bahwasannya furosemid ini merupakan golongan dari diuretik kuat. Dan apabila terjadi dehidrasi, maka aliran darah ke ginjal menjadi berkurang. Yang selanjutnya yaitu ada obat vancomycin. Nah, vancomycin ini dapat meningkatkan BUN juga dengan mekanismenya yaitu dapat menyebabkan ginjal bekerja dengan tidak baik. Pengeluaran nitrogen menjadi terhambat sehingga kadar dalam darah menjadi meningkat. Yang ketiga yaitu ada obat piroxicam. Nah, piroxicam juga dapat meningkatkan sedikit kadar BUN pada permulaan terapi yang kemudian menetap kadarnya dengan mekanisme menghambat sintesis prostaglandin oleh obat AINS, menyebabkan kenaikan kadar BUN. Nah, ternyata piroxicam ini juga dapat menyebabkan kenaikan kadar BUN sehingga dapat menyebabkan positif atau negatif palsu pada hasil tesnya. Yang selanjutnya yaitu ada uji kolesterol. Nah, vitamin C pada dosis tinggi ternyata dapat menurunkan kadar kolesterol dengan mekanismenya yaitu memperbesar arteri sehingga memperkecil deposit kolesterol. Dan pada dinding-dinding arteri meningkatkan aktivitas fibrinolisis yang bertanggung jawab untuk memindahkan penumpukan kolesterol dari arteri, mengeliminasi kelebihan kolesterol dalam aliran darah dengan membawanya ke empedu. Nah, itulah pemaparan materi mengenai interaksi obat dengan hasil di laboratorium. Dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya video ini apabila video ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.